Halo pemirsa, balik lagi di channel Menggagas bareng aku, Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kontroversi vonis bebas Ronald Tanur, anak anggota dewan yang terlibat dalam kasus penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Selain sumber daya alam yang melimpah tak ada habis-habisnya, Indonesia juga tak kehabisan putusan pengadilan yang mengundang kontroversi. Pada Rabu 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang bernama Edward Tanur. Seperti apa kronologi kasusnya hingga ia divonis bebas? Sini aku ceritain biar kamu makin paham. Gregorius Ronald Tanur, kita panggil aja Ronald, datang ke sebuah tempat karaoke di Surabaya Barat bersama kekasihnya Dini Sera Afrianti. Keduanya menghabiskan malam dengan berkaraoke dan minum minuman keras. Pada larut dini hari, mereka berdua memutuskan untuk pulang. Disinilah petaka bermula. Ronald dan Dini terlibat cekcok di depan lift ketika hendak turun menuju parkiran mobil. Di dalam lift, Ronald menampar Dini dan memukulnya dengan botol minuman keras. Tak hanya itu, penganiayaan juga berlanjut hingga ke basement. Bahkan Dini sempat dilindas dengan mobil. Akibat dari penganiayaan tersebut, Dini mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit oleh Ronald. Sayangnya, nyawa Dini tidak tertolong. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terhadap kematian Dini dan menetapkan Ronald sebagai tersangka kasus penganiayaan pada 6 Oktober 2023. Kasus tersebut kemudian bergulir ke pengadilan. Jaksa penuntut umum mendakwa Ronald dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa atau bukan pembunuhan berencana. Kemudian dakwaan kedua yakni pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat. Dan yang terakhir adalah pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Dan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan biasa. Jaksa penuntut umum atau JPU menuntut Ronald dengan tuntutan 12 tahun penjara dan kewajiban untuk membayar biaya restitusi kepada ahli waris sebesar 263,6 juta atau 6 bulan kurungan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus kasus tersebut memiliki pandangan lain rupanya. Erin Tuah Damanik sebagai Hakim Ketua membacakan putusan berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Sutomo yang menyatakan bahwa penyebab kematian Dini terjadi karena adanya luka robek akibat penyakit lain pada hati yang disebabkan oleh konsumsi alkohol. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang melihat bagaimana Dini meninggal. Pendapat hakim tersebut mengesampingkan bukti visum et repertum yang dibawa oleh jaksa yang menyatakan bahwa terdapat luka bekas pukulan, benda tumpul dan bekas lindasan ban mobil pada tubuh korban. Majelis Hakim juga mengesampingkan bukti rekaman CCTV yang dibawa oleh jaksa. Karena hal tersebut, kejaksaan mengajukan upaya kasasi. Terlepas dari kontroversi tersebut, mari kita bahas unsur-unsur yang ada dalam dakwaan jaksa. Dakwaan pertama berdasar pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal ini, suatu perbuatan harus memenuhi unsur yang pertama, yaitu adanya perbuatan, kemudian unsur yang kedua adanya kematian orang lain, dan unsur yang ketiga adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kematian orang tersebut. Sementara dakwaan kedua berdasar pasal 351 ayat 3 yang mengatur jika penganiayaan mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. KUHP tidak memberi definisi yang jelas terkait dengan penganiayaan. Akan tetapi menurut jurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka, dan sebagainya. Sementara dalam pasal 359 adalah tentang kealpaan. Menurut Fitri Wahyuni dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, itu
kealpaan dibagi menjadi 3 unsur, yakni yang pertama, pelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian yang kedua, pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh, atau kurang berpikir panjang. Kemudian yang ketiga, perbuatan pelaku itu dapat dicela dan oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Sementara dalam pasal 351 ayat 1 mengatur penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal tersebut mengatur terkait dengan penganiayaan biasa yang mana definisi penganiayaan sudah dijelaskan berdasarkan jurisprudensi di atas. Menurut teman-teman gimana? Dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa, adakah salah satunya yang seharusnya bisa menjerat perbuatan dari si Ronald ini? Apakah putusan hakim sudah sesuai dan mencerminkan keadilan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!